Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazami Farizul Haq dari kelas DIF. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek sains komputasi saya. Langsung saja, latar belakang dari proyek ini. Proyek ini menganalisis kuat tekan beton menggunakan metode multiple linear regression atau MLR. Dataset berisi komposisi bahan beton, umur beton, hari, dan kuat tekan MPa. Perhitungan dilakukan dan bantuan Octave dan Excel untuk efisiensi komputasi. Lanjut. Nah, ini untuk datasetnya. Ini dataset 50. Ini X-nya X. Ini variabel X. Nah, untuk string ini variabel Y. Penjelasan singkat, dataset ini diambil dari UCI Machine Learning Repository. Jadi saya itu ambil dari searching di Google dengan jumlah data yang digunakan 50 baris. Dari total 1030 baris, saya hanya mengambil 50 baris saja. Dan variabel semen, slag, fly ash, water, superplastisir, coarse agregat, fan agregat, dan X itu merupakan variabel X-nya dan strength untuk variabel Y. Kenapa saya memilih alasan saya memilih dataset beton ini yaitu untuk mengetahui berapa kuat perbandingan beton dengan komposisi yang berbeda, karena kan pada bangunan itu fondasi beton ini sangat penting agar tidak roboh ya. Itu penting, fondasi bangunan itu penting, jangan sampai roboh, apalagi sampai memakan korban. Nah, langsung saja kita skip. Untuk metode yang digunakan adalah metode model regresi linear berganda dengan persamaan umum untuk mencari prediksinya, yaitu koefisiensi 0 ditambah koefisiensi 1 dikali X1 ditambah koefisiensi 2 kali X2 dan seterusnya. Nah, koefisiensi regresi dihitung menggunakan XTX min 1 dan XTY. Langsung saja kita mencari nilai XTX. Nah, ini saya menggunakan matriks untuk mencari XTX-nya. Menggunakan Octave untuk mencari XTX-nya, dan kita buat matriks di Octave. Ini seperti ini output, dan ini output matrix, ini output XTX-nya, dan ini output XTY. Setelah di semua ketemu, nanti terus kita akan mengkonvert menjadi koefisiensi dengan cara saya menghitung ini di Excel. Output XTX dan XTY-nya dijadikan satu dan ketemu menjadi koefisiensi. Terus selanjutnya adalah substitusikan koefisiensi ke rumus untuk mencari prediksi dengan rumus umum yang ini tadi. Terus kita masukkan semua data tadi. Ini koefisiensi 1 dikurangi ini intercept dikurangi koefisiensi 1 dan dikali X1. Terus dimasukkan ini dan ini. Telah dihitung semua dari sini setelah ini dan ketemu 79,9 untuk Y predik baris pertama. Nah, Y predik baris pertama ini kebetulan sama persis dengan Y aktualnya. Jadi tidak ada error untuk untuk prediksi pertama ini. Namun tidak adanya error ini dan yang setelah saya hitung hanya terjadi pada data nomor 1 dan 7. Mungkin kedua nilai data tersebut sangat mendekati nilainya dengan nilai sebenarnya. Dan ini berikut tampilan prediksi untuk keseluruhan menggunakan Octave. Ini kode Octave-nya, dan ini untuk seluruh tampilan prediksinya. Selanjutnya kita mencari error. Mencari error yaitu rumusnya dengan rumus umum Y aktual dikurangi Y prediksi. Kita contohkan di data nomor 2, karena data nomor 1 memiliki nilai error 0%. Data nomor 2 itu sebagai berikut. Y aktualnya 61,89 dengan Y prediksi 58,56. Lalu kita masukkan 61,89
dikurangi 58,56 yaitu 3,33. Ini untuk error biasa. Lalu kita ubah menjadi persen dengan cara membagi nilai seluruh data n dikali 100% menjadi 5,8%. Ini metode ini untuk hasil mencari error. Ini Y aktual Y prediksi dengan ini hasil errornya, error dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya kita menuju metode terakhir, evaluasi performa. Pertama kita akan mencari mean square error MSE-nya. Rumus MSE sendiri yaitu sigma error kuadrat. Ini kuadrat karena saya tidak bisa menulis sigma di Canva kemana kuadrat jadi 2. Ini sigma error kuadrat dibagi n. Hasilnya sigma error kuadrat itu 904,81 dibagi 50 ya, dengan hasil 18,10 untuk MSE-nya. Selanjutnya kita menggunakan MAP, mean absolute percentage error. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus sigma error persen menggunakan error persen dibagi n. Maka jika kita masukkan data error dan jumlah semua akan menghasilkan 323,5. Ini untuk hasil sigma error per n, sigma error persen. Terus data ini kita masukkan dan dibagi 50 menjadi 6,47%. Selanjutnya menggunakan RMSE, root mean square error. Cara menghitungnya hampir sama dengan MSE tapi kita akarkan. Jadi seperti ini. Ini kan untuk menghitung MSE, lalu kita akarkan 18. Tadi kan kita ketemu MSE-nya 18,10, lalu kita langsung saja akarkan menjadi 4,26. Ini merupakan grafik oktavnya. Grafik di sini kita zoom. Nah, ini untuk Y aktualnya dan ini untuk prediksinya. Ini banyak yang hampir mendekati, tapi yang ini sangat jauh sendiri. Tandanya ini data yang tidak terlalu akurat, tapi ini banyak yang sampai akurat hingga sampai nolnya, errornya 0%. Nah, ini untuk data 1 yang saya sudah katakan tadi mendapatkan error 0%, dan juga data nomor 7. Data nomor 7 ini errornya 0% karena sama, yang lainnya cuma hampir mendekati. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis model MLR dapat menjelaskan 86,05% variasi kuat tekan beton itu akurat, prediksinya akurat. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kekuatan beton adalah superplasticizer dan age atau umur beton dengan nilai MAP 6,47% dan RMSE 4,26%, 4,26 MPa. Model ini dinilai layak untuk digunakan sebagai alat prediksi kekuatan beton. Dan juga dari hasil ini juga ada dari hasil uji parsial p-value, variable parsial dan X terbukti memiliki pengaruh signifikan. Nah, ini tadi sebagai, sedangkan variabel lain seperti semen, blast furnace, water course, agregat dan fine agregat tidak signifikan. Dan telah mendapat nilai-nilai tadi mendapatkan kesimpulan bahwa kesalahan relatif rata-rata model berada di bawah 10%, yang berarti model memiliki akurasi tinggi. Secara keseluruhan model regresi linear berganda yang dibangun dapat digunakan dengan baik untuk memprediksi kuat tekan beton berdasarkan komposisi campuran bahan dengan superplasticizer dan umur beton sebagai variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kuat tekan beton. Nah, terima kasih. Itulah presentasi penjelasan dari saya mengenai proyek yang telah saya buat, yakni menganalisis kuat tekan beton menggunakan metode MLR. Dan bila ada salah kata atau suara-suara yang mengganggu, mohon dimaafkan karena ini saya berada di luar. Jadi sekian dari saya, terima kasih.